Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua, saudaraku semua. Kali ini kita akan membahas tentang surga dan neraka ya. Mungkin banyak surga dan neraka yang kita pahami itu nanti atau kelak di akhirat. Setelah kiamat baru ada surga neraka, yaitu mungkin banyak yang kita pahami seperti itu. Tapi ini saya mau bahas surga dan neraka yang ada di dalam diri kita. Pada diri kita itu sudah ada surga dan neraka. Jadi kita pahami dulu makna dan kiasan surga dan neraka. Surga itu identik dengan kebahagiaan dan neraka itu identik dengan penyiksaan atau kesengsaraan ya. Jadi di situ pada diri kita sudah ada. Tanyalah diri kita sekarang, apa yang kita rasakan. Kalau pembawaan hidup kita ini susah terus, suntuk terus, rasanya gimana gitu, berarti kita ini ahli neraka. Tapi kalau kita pembawaannya tenang, santai, slow, berarti kita ini ahli surga. Jadi jangan, harus dipahami, surga itu identik dengan kebahagiaan, tapi bukan berarti kita tuh ngelompat-lompat, senang nggak menentu, lompat-lompat, tidak. Tetap kita ketika mendapatkan kebahagiaan, jiwa kita tetap tenang ya, adem, santai. Jadi kalau kita masih terlalu senang, ya itu belum jiwa yang tenang. Jadi contohnya aja, gimana kalau kita itu dapat uang, dapat rezeki berlebih, dapat uang, atau menang tender, atau dapat proyek besar, lompat-lompat nggak kita? Kalau kita lompat-lompat, wah senang aku, ini rezekiku lagi bagus, happy kita. Itu namanya kebahagiaan yang semu. Karena kalau yang dibilang bahagia itu masih belum kekal, karena dia bisa berubah. Tapi kalau tenang ini udah kekal ini, kalau tenang. Jadi tanyalah pada diri kita, udah tenang belum kita ini? Kalau kita dapat rezeki lebih banyak, berlimpah, tenang aja, slow. Habis itu udah besoknya minus, sulit rezeki sampai berutang kita, sampai kurang gitu. Susah apa tenang? Kalau tenang ya berarti itu tetap surga. Jadi surga itu bukan digambar apa, parameternya itu bukan dari luar tapi dari dalam ya. Buktinya banyak lubang orang yang luarnya bagus, hartanya banyak, uangnya banyak, orangnya happy, nggak ada susahnya bang. Apakah itu ahli surga? Belum tentu ya, belum tentu itu ahli surga. Begitu pula sebaliknya, kita lihat ada orang miskin bang, susah kali ya bang hidupannya bang, apa-apa nggak punya dia bang. Kalau kita bilang fakir miskin, apakah itu ahli neraka? Belum tentu. Tanya, jiwanya tenang atau tidak? Kalau kita lihat jiwanya tenang, dia orang susah, dia orang nggak punya apa-apa, tapi tenang, lihat jiwanya, lihat mukanya enak, tidak ada wajah-wajah bermasalah, berarti orang tersebut ahli surga. Tapi ada juga orang kaya, banyak duitnya, berlimpah, tapi mukanya itu berlipat-lipat ya, ketat mukanya itu, nggak ada kendor-kendornya, berarti itu ahli neraka ya. Jadi apa saja bang siksa neraka yang di dalam diri ini? Banyak, ini harus kita kupas nih. Amarah, benci itu adalah penyiksaan diri, atau bisa dikatakan neraka di dalam diri.
hati kita nggak tenang, hati kita susah, hati kita gelisah, hati kita penuh amarah, hati kita benci, hati kita nggak suka sama orang. Lihat mukanya aja benci, jangan kan lihat mukanya, dengar namanya aja benci kita. Oh si Fulan segini gini, oh benci, bukan main. Berarti itu ahli neraka. Tersiksa dia, baru dengar namanya aja udah benci dia, berarti udah tersiksa itu. Apalagi lihat mukanya, bertemu orangnya, wah lebih-lebih nggak nyaman. Itu juga ahli neraka. Lantas bagaimana bang yang dikatakan ahli surga? Ahli surga adalah jiwa yang tenang. Jiwa kita tenang, mau ada duit nggak ada duit ya slow aja ya. Apalagi mau bagaimanapun orang di sekitar kita ya kita tidak terpengaruh, tidak sensitif, maknanya tidak cepat tersinggung, nggak peduli, nggak open sama orang. Itu jiwa yang tenang. Sekarang tanyalah ini di grup KJ nih, mungkin ada yang miskin, mungkin ada yang kaya, mungkin ada yang dompetnya tipis, mungkin ada yang dompetnya tebal, nggak pernah kurang ya. Tapi tanya di diri kita, sudahkah kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki? Sudahkah kita pada jiwa yang tenang? Nah, kalau kita sudah pada jiwa yang tenang itu enak, slow, santai. Tapi ini patut juga diperhatikan ya. Jiwa yang tenang ini kalau kita terlalu hanyut juga bisa menjadi kepleset. Kenapa? Aku nggak ada uang nggak masalah bang, aku udah tenang. Akhirnya apa? Nggak produktif kita. Nggak mau lagi kita mencari dunia. Nah ini yang bahaya. Aku udah cukup lah bang, nggak perlu aku banyak-banyak. Aku sudah bahagia, aku dapat yang sedikit ini sudah cukup, nggak perlu lagi berlebih. Ada tuh yang seperti itu. Itu juga godaan ya. Jangan sampai ketika kita nyaman di wilayah tenang ini kita tidak lagi produktif, kita tidak lagi mau mengejar dunia, kita tidak mau lagi mencari dunia ya. Itu yang bahaya. Yang bahayanya apa ya, mungkin kalau kita sendiri nyaman, aku udah cukup dengan rezeki yang sekian, tidak perlu aku banyak-banyak misalkan. Yang kasihannya apa? Anak istri pasti nggak kuat ya kan. Kalau kita kuat mungkin, tapi mereka pasti tidak kuat. Jadi kita kembalikan lagi kepada Allah. Kalau aku tenang ya Allah, tapi anak istriku belum tenang, ini nggak ada uang misalkan, berarti kita harus action, berarti kita harus bergerak, berarti kita harus mencari karunia Allah itu. Jangan sampai kita menjadi ego. Aku udah tenang, aku nggak peduli lagi orang lain. Ya, itu ego namanya, ya kan? Dia aja sendiri yang tenang, anak istrinya belum tenang. Nah itu ego. Nah jadi bagaimana kita belajar mencarilah surga yang betul-betul ada di dalam diri kita. Bahagianya itu ya bahagia di dalam, bukan bahagia di luar. Makna bahagia di luar itu begini loh, dapat uang bahagia dia, nggak ada uang nggak bahagia, hilang bahagianya. Itu berarti masih kebahagiaan yang di luar ya. Maunya yang senang-senang aja, maunya yang enak-enak aja, giliran dapat yang nggak enak berontak hatinya, hilang bahagianya, hilang tenangnya. Berarti itu masih kebahagiaan yang semu. Jadi bagaimana bang biar kita dapat surga yang betul-betul hakiki itu yang seperti apa? Yaitu apabila jiwa kita tenang. Ya untuk mencapai ketenangan ini bagaimana bang? Belajarlah ridho kepada Allah ya. Kenapa hidup kita selalu susah? Karena tidak ridho.
tidak menerima, tidak ikhlas, tidak tulus, ya. Padahal jelas ayatnya di Al-Quran, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah dengan ridho, lagi diridhoi kata Allah. Ridho dulu baru masuk surga. Berkumpullah dengan golongan jemaah-jemaahku kata Allah, hamba-hambaku. Maka dari itu masuklah ke dalam surgaku. Jadi ada step by step itu. Ahli surga itu jiwanya tenang, baru kita itu masuk. Jadi kalau kita mau memahami ayat tersebut, kita ini nanti bakal jadi ahli surga atau ahli neraka di akhirat kelak, itu sudah bisa kita baca dari sekarang. Kita sudah bisa baca kehidupan kita, ya. Di dunia ini tenang nggak? Ada ayat yang lain, apabila engkau buta di dunia maka engkau akan buta di akhirat kata Allah. Ya, sama aja itu. Di dunia nggak tenang, di akhirat lebih-lebih. Jadi gambaran itu sudah ada dari sekarang. Tinggal kita perbaikilah. Ya. Tanya diri kita, udah tenang belum kita ini? Aku tenangnya tunggu dompetku tebal bang, ya belum tenang lah itu, ya kan? Aku tenang tunggu uangku banyak bang, belum tenang itu namanya. Masih terpengaruh oleh yang di luar, di dalam ini belum dapat kita ketenangan yang hakiki. Jadi yang dibilang ketenangan hakiki itu susah dan senang itu sama saja, rasanya itu. Karena apa? Yang susah dan senang itu hanya di luar, yang di dalam ya tenang aja. Harus ke situ kita, ya. Kalau mau tahu kita ini ahli surga apa ahli neraka, lihatlah tuh, bercerminlah wajah kita itu, lihat, pandangi wajah kita, udah tenang nggak wajah kita itu? Kalau belum tenang, udah anu lah itu, gambaran neraka lah itu. Perbaiki sebelum kita mati nih. Kita nggak pernah tahu besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, nggak pernah tahu kita kapan kita dipanggil Allah, ya kan? Kapan kita akan dipanggil Allah? Jadi kita dari sekarang kita pelajari, kita perbaiki. Bisa nggak kita mencapai jiwa yang tenang? Tenangku karena di dalam ini, di dalam sudah ridho. Maka yang di luar, apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi, apapun yang kita jalani, ya itu hanya semu saja. Ibarat kata ya, hanya pakaian kita saja, bukan diri kita yang sebenar. Jadi mari masuk ke dalam diri, perbaiki diri kita, raihlah ketenangan yang hakiki. Ketika itu kita dapatkan, ya surga dan neraka tak penting lagi lah, ya. Mau sedih, mau susah, mau senang, mau bahagia, ya itu tak penting lagi, karena di dalam sudah tenang, ya. Mau ada uang nggak ada uang sama aja. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk kawan-kawan semua, ya. Kita tanya diri kita, apa lagi yang kita cari di dunia ini? Sudahkah kita mencapai ketenangan itu? Kalau sudah mencapai ketenangan itu, itulah gambaran. Insya Allah di dunia tenang, di akhirat juga tenang, ya. Mudah-mudahan paham. Diulang-ulangi lagi, ya. Carilah ketenangan yang hakiki, bukan lagi yang di luar, tetapi yang di dalam diri. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.